Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Definisi rasio yaitu rasio disebut sebagai perbandingan jumlah yang merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu neraca, balance sheet, perhitungan rugi laba, income statement, dan laporan arus kas, cash flow statement. Lalu ada manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Manfaat yang biasa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu yang pertama ada analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor. Dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Lalu yang keempat ada analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Dan terakhir, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Keunggulan analisis rasio keuangan yaitu yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Dan yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi Z-Core. Selanjutnya ada menstandarisasi size perusahaan. Lalu lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang terakhir ada lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Kelemahan analisis rasio keuangan yaitu satu, penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Yang ketiga, setiap data yang diperoleh dipergunakan dalam analisis adalah sumber dari laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artifisial. Lalu ada cara menganalisis rasio keuangan. Penganalisaan rasio keuangan ada beberapa cara, diantaranya analisis horizontal. Trend analisis yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dari rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, analisis vertikal yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang lama.
Yang terakhir ada to the point card, berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan antara ROI, aset turnover, dan profit margin. Rasio keuangan perspektif akademis dan investor. Rasio keuangan perspektif akademis. Kalangan akademisi mempergunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat dalam penelitian, sehingga sudah menjadi kebiasaan para peneliti untuk melakukan penelitian secara dalam dan komprehensif. B. Rasio keuangan perspektif investor. Rasio keuangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas. Investor menggunakan rasio keuangan sebagai bagian untuk menganalisis perusahaan dengan cara membandingkan rasio keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan harapan cara ini akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada 3 rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio probabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi utangnya. Lalu ada rasio probabilitas, yaitu bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.